kami ini loyalis Pak Jokowi. Tapi kemudian Pak Jokowi menginstruksikan kepada kami untuk mengkawal pemerintahan Pak Prabowo Gibran. Dan ini sepengetahuan Pak Jokowi? Ya kan nggak mungkin, nggak usah dibuka semuanya dong. Pertanyaan ini sepengetahuan Pak Jokowi juga untuk pindah? Kita selalu diskusi, sampaikan politik-politik strategisnya. Ini kan ada upaya-upaya terus mengadu domba Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Padahal jelas sekali Pak Jokowi yang memerintahkan saya waktu itu dukung Pak Prabowo dan Mas Gibran. Gitu loh. Tentu ini memang ombak besar ketika itu di keputusan politik di tahun 2024. Gitu. Tapi saya udah bilang, Pak, ini menang Pak Prabowo. Termasuk sekarang arahan kami mendukung Pak Prabowo, terus dianggap pindah haluan. Enggak, menurut saya konsisten, kita konsisten kok. Ini pemerintahan Pak Prabowo dan Mas Gibran ini adalah pemerintahan yang harus kita kawal, harus kita sukseskan, gitu loh. Tapi tadi ada pernyataan dari politisi yang mengatakan ini kadang Anda mencari dukungan politik dari pemerintahan Pak Prabowo. Mas, tanggal 20 Juli 2025 di Solo, Pak Presiden menanyakan ke saya, Budi Ari, kamu PSI atau Gerindra? Semua teman-teman PSI tahu, publik tahu. Terus? Saya bilang ini tukang framing udah siap sedia nih. Begitu saya bilang PSI, kamu nggak loyal sama Pak Prabowo. Begitu saya bilang Gerindra, kamu nggak loyal sama Jokowi. Ini terjadi hari ini. Tapi buat saya, karena konsisten, kita harus kawal pemerintahan ini, Pak Prabowo dan Mas Gibran ini. Jadi Gerindra untuk berhasil. Loh, menurut saya pernyataan Pak Presiden Prabowo di forum terbuka di Kongres PSI 20 Juli 2025 itu menurut saya bukan pilihan, itu perintah. Mana ada presiden milih, itu perintah. Jadi harus dibaca itu teman-teman partai yang berkomentar begitu. Saya ini diminta oleh Pak Prabowo untuk paling tidak secara terbuka di Kongres. Baik. PSI 20 Juli 2025. Jadi gimana Pak Prabowo memintahkan menurut bacanya Muni adalah untuk masuk ke Gerindra, bukan ke PSI? Ya, saya tidak bisa betul-betul menyimpulkan ya, apakah memang itu adalah sebuah instruksi ya, atau apakah itu adalah Mas Muni sedang menggunakan haknya ya, yang dimana itu juga fine-fine aja, ya silakan ya. Tapi saya pikir kita sedang membicarakan ini dua hal. Hal yang pertama misalnya seperti PSI ya, kami ini loyalis Pak Jokowi. Tapi kemudian Pak Jokowi menginstruksikan kepada kami untuk mengkawal pemerintahan Pak Prabowo Gibran. Dan beberapa saat sebelum pendaftaran Capres-Cawapres, sudah kami itu diinstruksikan oleh Pak Jokowi, ya, bukan untuk mendukung, katakanlah paslon Pak Ganjar atau Pak Anies, ya. Kami diminta untuk atau diinstruksikan untuk mendukung Pak Prabowo. Gitu. Jadi apa yang ingin saya katakan di sini adalah untuk periode yang sekarang ini, ya, apakah kita loyalis Pak Jokowi yang sekarang sedang mendukung pemerintahannya Pak Prabowo Gibran seperti apa yang diinstruksikan Pak Jokowi, ya, atau kita loyalis Pak Prabowo yang sedang mendukung Prabowo Gibran, ya. Saya pikir untuk sekarang ini tidak terlalu relevan kita beda-bedakan. Pak Budiman. Baik, Bung Fahri. Jadi ini kan koalisi Pak Prabowo Gibran kan gede banget ya, udah 80%, sekarang masih menyedot lagi Projo pun diperintah menurut tafsirnya Muni untuk bergabung di pemerintahan. Ini nggak menyerupai kartel politik ya sebetulnya? Ya, inilah yang masih menjadi pertanyaan secara teoritis ya. Kita semuanya ingat bahwa tahun 1968 Herbert Page itu sudah menulis di Jurnal Indonesia dengan judul yang sangat menarik ya, Soeharto Search for a Political Format, gitu, for a new political format. Nah, pada waktu itu Soeharto itu berhadapan dengan apa yang disebut dengan radical new order, ya. Jadi pendukung-pendukung orde baru yang radikal, yang ingin merubah semuanya, lalu kemudian membawa Soekarno ya pada waktu itu ke meja hijau, gitu. Nah, Soeharto itu mungkin juga karena latar belakang budaya Jawanya atau ya pertimbangan-pertimbangan lain, dia berusaha menahan diri, gitu.
menahan diri, lalu kemudian bergerak secara perlahan-lahan untuk menokohkan eksistensi dia as a leader, as a national leader, tanpa harus ya menepis yang lain secara terang-terangan, at least tidak keluar dari mulutnya. Gitu. Nah, pertanyaannya sekarang secara teoritis, apakah ini terulang kepada Prabowo Subianto yang pada dasarnya merupakan menantu dari Pak Harto, Presiden Soeharto pada waktu itu. Nah, di dalam konteks ini kita lihat ya bahwa koalisi-koalisi yang ingin dibangun oleh besar, betul, koalisi besar, dan ditambah Muni. Satu lagi, apalagi katanya tadi instruksi langsung. Gitu. Nah, jadi dalam bayangan saya, pandangan Presiden Prabowo itu adalah membangun sebuah stabilitas nasional dengan, sekali lagi saya mengulang apa yang saya katakan kepada Anda, membangun ya konsolidasi pada tingkat elit gitu. Tetapi ya konsolidasi pada tingkat elit ini for the time being ya, untuk sementara itu merupakan the new format of Prabowo's political order. Semua kekuatan diserap ya. Semuanya diserap gitu. Nah, kepimpinannya makin lama makin terlihat. Contohnya adalah misalnya Menhan itu diminta untuk mengundang partai-partai lain berbicara gitu. Nah, di dalam konteks ini mulai ada hierarki ya yang muncul, hierarki politik yang muncul di mana ya ada agensi-agensi tertentu yang mulai terdistribusi satu sama lain gitu. Tetapi semuanya itu tergantung dari apa yang diinginkan oleh Presiden Prabowo Subianto di dalam konteks ini. Nah, ini adalah format politik baru yang kita lihat. Baik. Ya, tetapi tetap saya katakan masih bersifat sementara karena masih ada sans itu tadi. Sans yang lain ya. Jadi ada S-nya itu tadi. Nah, Muni menurut saya itu berharap S-nya hilang. Oke, Bang Doli, kalau betul analis dari Bung Fahri bahwa terjadi absorb semua kekuatan politik, sehat nggak bagi demokrasi Indonesia? Nah, ya gini, ini saya harus ngambil posisi dari dua ekstrem, dua posisi gitu ya. Pertama dari segi Golkar, ya Golkar itu kan memang dari dulu kami habitnya itu ada di pemerintahan, di kekuasaan, dan di dalam menjalankan pemerintahan itu memang dibutuhkan konsolidasi politik yang mengarah pada stabilitas politik, gitu. Nah, jadi memang ya itu sudah menjadi pakem Golkar di dalam melakukan atau menjalankan sebuah pemerintahan, baik dia menjadi top leadernya atau dia menjadi bagian. Dan itu kan kelihatan selama ini Golkar selalu memang di dalam posisi berada di dalam pemerintahan gitu.